Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat serta saudara-saudaraku yang kami hormati dan yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan kali ini memberikan ceramah yang bertema sekelumit kisah Nabi Muhammad SAW dan keutamaan bulan Rabiul Awal. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ia lahir dari seorang ibu bernama Sayyidah Aminah dan ayah Abdullah. Namun sang ayah meninggal dunia saat Muhammad masih ada dalam kandungan. Menurut hadis riwayat Imam Ibnu Ishaq dari Sayyidina Ibnu Abbas, Rasulullah dilahirkan pada malam yang tenang. Rasulullah dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal, tahun Gajah. Imam Ibnu Hisham, juz 1 halaman 183. Sebelum Muhammad dilahirkan, perasaan Aminah begitu tenang dan damai, terutama 12 hari sebelum kelahiran. Aminah juga mengalami beberapa kejadian mengagumkan jelang kelahiran Rasul. Ini seperti dijelaskan dalam kitab An-Ni'matul Kubra Al-Alam karya Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafih, sebagaimana diuraikan buku Habibidai Rasulullah. Berikut ada 12 peristiwa mengagumkan itu. Yang pertama, pada malam tanggal pertama Rabiul Awal, Aminah mendapatkan kedamaian dan ketenteraman dari Allah sehingga merasa begitu tenang dan damai. Kedua, malam tanggal kedua, Aminah menerima seruan berita dari Allah bahwa ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Tiga, malam ketiga, Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan Nabi paling agung dan mulia, Nabi Muhammad SAW. 4. Malam keempat, suara zikir malaikat terdengar jelas hingga ke telinga Aminah. 5. Malam kelima, Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dalam mimpi itu, Ibrahim meminta Aminah untuk bergembira karena akan melahirkan Nabi pemilik kemuliaan. Bahagialah engkau, wahai Aminah, dengan lahirnya Nabi yang agung ini. Nabi pemilik cahaya yang terang benderang, Nabi pemilik keutamaan, Nabi pemilik kemuliaan, dan Nabi pemilik segala bentuk pujian, kata Nabi Ibrahim kepada Aminah. 6. Malam ke-6, Aminah melihat cahaya memenuhi sudut-sudut alam semesta hingga tidak ada kegelapan. 7. Malam ke-7, Aminah melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka menyampaikan kabar gembira bahwa waktu kelahiran Rasulullah semakin dekat. 8. Malam ke-8, Aminah mendengar berita yang menyerukan kepada seluruh penghuni alam untuk berbagi karena kelahiran Rasulullah semakin dekat. 9. Di malam ke-9, Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian sehingga tidak merasa sedih sedikit pun. 10. Malam ke-10, Aminah melihat tanah Mina dan Kaib bergembira menyambut kelahiran Muhammad. 11. Malam ke-11, Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu senang menyambut detik-detik kelahiran sang Rasul. 12. Malam 12, Aminah yang ada di rumah melihat langit begitu cerah. Awalnya ia menangis terseduh-seduh karena sendirian di rumah. Saat itu Abdullah
Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, sedang bermunajat ke Ka'bah. Namun saat proses persalinan tiba, Allah mengutus 4 wanita utama untuk menemani Aminah selama proses melahirkan. Mereka adalah Hawa istri Nabi Adam, Sarah istri Nabi Ibrahim, Aisyah binti Musahim, dan Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa. Dalam kitab tersebut juga disebutkan bahwa bumi bergetar hebat dan seluruh langit dipenuhi cahaya tenang setelah Rasulullah dilahirkan. Istana Kisra berguncang dahsyat sehingga menyebabkan 14 balkonnya roboh. Api abadi yang disembah oleh umat Majusi juga diriwayatkan padam. Ka'bah pun disebutkan ikut bergetar selama 3 hari karena bahagia menyambut kelahiran Nabi. Berikut 10 keutamaan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan yang sangat dimuliakan oleh para kaum muslimin di seluruh dunia. Di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, merupakan terjadi peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal ini merupakan hari ketika peristiwa Rasulullah hijrah atau meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Terakhir pada 27 Rabiul Awal adalah tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Sebegitu pentingnya bulan Rabiul Awal ini bagi umat Islam hingga memiliki banyak keutamaan. Berikut 10 keutamaan Rabiul Awal dari berbagai sumber. Yang pertama, bulan lahirnya pemimpin rahmatan lil alamin. Bulan Rabiul Awal merupakan bulan bersejarah bagi umat muslim, khususnya pada hari Senin, bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Tanggal ini tercatat dalam sejarah akan lahirnya pemimpin seluruh umat muslim yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat untuk seluruh alam semesta, dan beliau adalah baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta." Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. 2. Kelahiran dan wafat Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang mulia karena terjadi 2 peristiwa sekaligus yang sangat penting, yaitu orang yang sangat mulia sudah dilahirkan ke dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mengambil arwah suci dari Rasulullah SAW. 3. Bulan disunnahkan memperbanyak salawat. Bulan Rabiul Awal atau juga disebut dengan bulan Maulud merupakan bulan yang sering digunakan untuk memperbanyak baca salawat dan juga salam pada Rasulullah SAW. Manfaat salawat nariyah bertujuan untuk membuat hidup menjadi baik, selamat selama di dunia maupun di akhirat, sehingga mendapatkan syafaat dan juga berkah dari Rasulullah SAW. 4. Memiliki banyak berkah. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan yang bisa dimanfaatkan untuk sarana sekaligus media berkumpul bersama dengan sesama umat Islam di masjid ataupun majelis-majelis dan beberapa tempat lainnya. Ini bertujuan tidak lain tidak bukan adalah untuk menanam, memupuk dan lebih menumbuhkan rasa cinta atau mahabbah kita pada Rasulullah SAW. 5. Ungkapan kecintaan pada Rasulullah SAW. Rabiul Awal menjadi bulan mengungkapkan akan kecintaan dan kegembiraan dengan Rasulullah SAW. Bahkan orang kafir sekalipun akan mendapatkan manfaat dengan kegembiraan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dikisahkan saat Suwaibah, yakni budak perempuan Abu Lahab, yang menyampaikan kabar gembira mengenai kelahiran bayi sangat mulia, dan Abu Lahab segera memerdekakan Suwaibah sebagai wujud tanda cinta dan kasih. Karena kegembiraannya tersebut, pada hari kiamat kelak sisa atas dirinya akan
diringankan di setiap hari Senin. 6. Meneguhkan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk mengembalikan keteguhan cinta pada Rasulullah SAW. Untuk seorang mukmin, kecintaan pada Nabi merupakan sebuah kewajiban dan salah satu cara meningkatkan iman dan takwa. Kecintaan pada Nabi haruslah berada di barisan atas melebihi segalanya, bahkan pada keluarga dan diri sendiri. Tidak sempurna iman salah satu di antara kamu sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 7. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh rahmat Allah yakni berupa taman surga dan juga dibangkitkan bersama dengan para orang yang masuk ke dalam golongan orang jujur, orang yang mati syahid, dan juga orang saleh. Imam Sirri Sakati rahimahumullah mengatakan, barang siapa menyengaja atau pergi ke suatu tempat yang dalamnya terdapat pembacaan maulid Nabi, maka sungguh ia telah menyengaja atau pergi ke sebuah taman dari taman-taman surga. Karena ia menuju tempat tersebut melainkan kecintaannya kepada baginda Rasul. Rasulullah bersabda, barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di surga. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudara untuk memperingati maulid Nabi, kemudian menyediakan makanan, tempat, dan berbuat kebaikan untuk mereka, serta ia menjadi sebab untuk atas dibacakannya maulid Nabi, maka Allah akan membangkitkan dia bersama-sama orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh, dan dia akan dimasukkan dalam surga Naim. 8. Memuliakan dan membesarkan Rasulullah SAW. Bulan Rabiul Awal menjadi hari kelahiran Rasulullah SAW dan menjadi hari kebesaran Islam, sehingga memiliki arti keindahan tersendiri. Dalam riwayat Qatadah Al-Ansari, Nabi ditanya mengenai puasa hari Senin, dan Rasulullah SAW bersabda, itulah hari yang dilahirkan aku padanya dan diturunkan kenabian ke atasku. Riwayat Muslim dan lainnya. 9. Melakukan amal kebaikan. Bulan Rabiul Awal juga menjadi bulan untuk melakukan banyak amal kebaikan, seperti yang sudah dilakukan Abu Lahab dengan memerdekakan Suwaibah. Beberapa amal kebaikan yang bisa dilakukan untuk memuliakan hari kelahiran Rasulullah SAW adalah membaca Al-Quran, bersalawat, maulid Nabi, memperbanyak sedekah dalam Islam, menjamu makanan untuk orang lain, berbuat banyak kebaikan pada fakir miskin, dan banyak lagi yang lainnya. 10. Dibangkitkan pada hari kiamat. Jika pada Rabiul Awal seseorang mengumpulkan banyak sanak saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW, maka janji Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah akan membangkitkan di saat hari kiamat dalam Islam kelak. Imam Syafi'i mengatakan, jika barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghormati hari kelahiran Rasulullah SAW yang dengan menyediakan makanan serta berbuat kebaikan pada mereka, maka Allah membangkitkannya di hari kiamat bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih, dan mereka berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. Mudah-mudahan dengan ceramah ini dapat kita petik hikmahnya dan dapat kita amalkan atau terapkan di dalam kehidupan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.